bagaimana peta kekuatan kedua negara ini layak untuk masuk 8 besar, akan tetapi juga bisa dikalahkan, bisa dikalahkan, bisa dikalahkan. Babak 8 besar kejuaraan Piala Asia U23 akan segera dimulai. Pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Korea Selatan U23 akan tersaji pada tanggal 26 April 2024, tepatnya malam Jumat setengah 1 dini hari. Siapkan rokok, siapkan kopi, siapkan cemilan, kumpulkan teman-teman, nobar, mari kita nonton pertandingan yang sangat menentukan ini. Berbicara tim nasional Indonesia, update informasinya sudah kita ketahui bersama bahwa Mas Nathan Cho ya, yang membuat heboh jagat maya dengan menghilangnya secara tiba-tiba, akhirnya sudah kembali ke Doha dan ikut berlatih bersama tim nasional Indonesia. Lega karena memang pemain ini adalah salah satu pemain kunci di tim nasional Indonesia. Terus kemudian jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Korea Selatan U23, bagaimana peta kekuatan kedua negara ini? Terus kemudian bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Kalau kita lihat peta kekuatan kedua negara ini, saya boleh katakan adalah berimbang ya, berimbang. Jadi memang ini nanti pertandingan yang memenangkan pertandingan ini ada bau keberuntungan. Semoga saja keberuntungan itu berpihak pada tim nasional Indonesia U23. Kita ketahui bahwa pada jumpa pers, pelatih Korea Selatan mengatakan bahwa kekuatan Indonesia itu ada dua. Satu, sosok pelatih Sintayong. Yang kedua adalah kehadiran dari pemain keturunan. Dan itu yang akan menjadi kekuatan tim nasional Indonesia, kata pelatih Korea Selatan U23. Akan tetapi kalau kita bisa lihat dari kedua negara ini, kita lihat dulu dari sisi Korea Selatan. Korea Selatan di babak penyisihan ini 3 kali bermain, 3 kali menang ya, memasukkan 4 gol dan clean sheet, tidak kebobolan, dengan gaya bermain yang ball positionnya menguasai. Pada pertandingan melawan Uni Emirat Arab dan melawan Cina, ball positionnya di atas 60%, sangat menguasai sekali. Terus kemudian juga pada pertandingan melawan Jepang, memang ball posisinya sekitar 40%, akan tetapi pemain yang diturunkan memang tidak sepenuhnya pemain inti. Jadi melihat gambaran tersebut, sebenarnya permainan Korea ini cukup stabil, ya, stabil tapi tidak istimewa menurut saya. Dengan adanya Indonesia yang sekarang, kita nanti cerita tentang Indonesia, ya. Hanya memasukkan 4 gol. Melawan Uni Emirat Arab itu hanya menang 1-0. Sementara pada uji coba timnas juga menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab. Terus kemudian melawan Cina, ya memang persepak bolaan Cina itu sekarang baru pada posisi menurun ya. Jadi dengan hanya kemenangan 2-0, saya pikir juga tidak terlalu istimewa. Bisa memenangkan Jepang 1-0 itu juga sebenarnya perjalanan permainannya imbang ya. Nah, dengan adanya beberapa hal itu ya secara umum bisa dibilang ini negara yang bagus, layak untuk masuk 8 besar, akan tetapi juga bisa dikalahkan, bisa dikalahkan, bisa dikalahkan. Kemudian dari sisi tim nasional Indonesia, kita ketahui bahwa ya lini belakang sama lini tengah kita sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat untuk bisa meredam serangan dari negara manapun, termasuk Korea Selatan nanti, dan itu terbukti waktu melawan Australia. Setelah kita bisa memasukkan 1-0, kita ditekan habis-habisan, akan tetapi juga
Australia U23 tidak banyak memperoleh peluang, menguasai bola iya, tapi tidak banyak memperoleh peluang. Dan ini adalah sistem, ya, sistem pertahanan yang dibangun Sintayong. Jadi ini bukan kebetulan ya. Jadi ini adalah sistem yang dibangun Sintayong. Dan ya, kalau kekuatan di lini depan jelas ada Rafael Struijk yang bisa pegang bola, menahan bola, dan mendribble bola, meskipun finishing touch-nya masih kita tunggu, karena memang pemain ini kita bisa bilang belum begitu produktif, akan tetapi perannya di lapangan sangat penting bersama tim nasional Indonesia. Sosok Marcelino kemarin waktu melawan Jordania U23 bisa menjadi pembeda, 2 golnya itu bisa mengantarkan Indonesia menuai kemenangan atas Jordania. Terus kemudian Witan juga menarik ya. Jadi dengan adanya konstelasi kedua kekuatan negara ini, saya mengatakan kekuatan kedua negara ini berimbang 50-50. Jadi kansnya menang itu 50-50, dan yang menang nanti akan berbau keberuntungan. Kita bisa lihat saja. Terus bagaimana prediksi pertandingannya? Saya melihat karena memang Korea Selatan kita kenal dengan ball position yang tinggi, ya, suka pegang bola, ya, pegang bola dalam artian passing ya, bukan dribbling sana sini yang tidak tahu arah, tapi memang sepak bola yang benar. Jadi ball position, passingnya cukup bagus di 3 pertandingan di atas 500 passingnya selama 90 menit. Jadi memang passingnya cukup bagus ya, terus kemudian pegang bolanya cukup bagus ya. Nah, efektif atau tidak itu persoalan lain, tapi kita ketahui bahwa Korea Selatan itu pegang bolanya bagus. Tergantung dari ritme. Kalau ritmenya berjalan cepat ya, atau berjalan lambat itu tergantung situasi juga. Dan dari sisi Indonesia sebenarnya kalau Sintayong tidak pegang bola itu tidak apa-apa, karena memang Sintayong menerapkan permainan efektif. Jadi kalau pegang bola tik tak dan kemudian mengarah ke gawang. Kalaupun mendelay yang efektif. Jadi memang Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tidak memerlukan ball position yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan kalau ini disandingkan dengan Korea Selatan, maka ya kita tidak kaget. Tidak kaget jika nanti selama 90 menit bola akan dipegang Korea Selatan. Itu terus kemudian dari sisi pemain yang diwaspadai dari Korea Selatan itu ada strikernya, ya, striker Yong Jun Lee ini sudah mengemas 3 gol dalam 3 pertandingan, 1 gol melawan Uni Emirat Arab dan 2 gol melawan Cina. Jadi striker bisa ciptakan gol, berarti striker ini lumayan produktif. Akan tetapi Indonesia juga punya Justin Hubner ya, yang mungkin nanti akan dikasih pesan khusus oleh STY untuk bisa mengawal ya. Dan Sintayong tidak mengenal dengan man-to-man marking kayaknya, karena memang sistem yang dibangun ya. Akan tetapi jika ada titik-titik tertentu, maka biasanya Sintayong juga memesan pada salah satu pemain untuk bisa mengawal atau mengamati lebih dibandingkan pemain yang lain. Dan saya yakin itu adalah PR Justin Hubner untuk bisa mengawasi, mengawal, mengamati, dan menghadang dari pemain yang satu ini, dari striker Korea Selatan ini. Jadi dengan adanya kemonceran striker ini juga kita sebenarnya tidak terlalu takut, karena kualitas Justin Hubner adalah kualitas Eropa ya, meskipun sekarang juga bermain di Osaka, dan itu kita tidak perlu khawatirkan ya. Kemudian di lini tengah kita untuk meredam serangan, karena 2 ini gelandang bertahan yang oke juga, Nathan dan Justin Hubner itu sudah teruji ya pada pertandingan melawan Yordania, dan Nathan juga sudah teruji saat melawan Australia dan melawan Yordania. Jadi lini tengah dan lini pertahanan Indonesia saya pikir masih oke dan percaya diri untuk bisa
meredam serangan dari Korea Selatan. Terus kemudian di lini depan, ya ini yang saya pikir nanti akan berbau keberuntungan. Tapi Sintayong selalu berbicara sistem, ya. Jadi keberuntungan itu juga ada polanya, bukan tiba-tiba tahu-tahu dapat bola. Misalkan kita lihat dari lemparan ke dalam Arhan, ya. Lemparan ke dalam Arhan itu selalu dipatok, ya, selalu dipatok ada orang yang diposisikan sebagai mengambil bola pertama. Yang kedua, ada dua orang yang berada di sisi kanan gawang dan sisi kiri gawang. Coba amati. Beberapa kali terjadi seperti itu. Gol dari Egy Maulana saat melawan Vietnam. Terus kemudian gol dari Komang, ya. Terus kemudian gol dari Sandy Walsh waktu di Piala Asia. Pola-polanya hampir sama. Jadi lemparan ke dalam Arhan itu bukan hanya tiba-tiba dilempar begitu saja, terus kemudian dikeroyok begitu banyak orang, tapi positioning pemain itu juga diatur, ya, diatur, dan siapa yang ditunjuk itu juga jelas. Dan kalau saya melihat itu secara bergantian. Format 1 ini, format 2 ini, format 3 ini. Jadi agar susah dikelabui lawan. Begitu juga dengan pola-pola tendangan pojok, tendangan bebas dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya akan menjadi keberuntungan, ya, yang potensinya akan ada. Terus kemudian faktor Marcelino itu juga nanti akan bisa jadi pembeda. Ya, kelemahan kita memang di sisi kanan, ya, akan tetapi kemarin juga bermain sangat bagus, ya, Fajar Faturrahman, ya, dan diposisikan sebagai wing kanan cukup bagus, ya, beberapa kali dia overlapping ke depan dan itu juga bisa membantu Witan dalam mengolah bola di sisi kanan. Jadi peta kekuatannya sangat berimbang, ya. Dan ada yang menarik, jika nanti berakhir dalam 90 menit, skornya kalau saya melihat nanti tipis. Akan tipis. Akan tetapi jika sampai perpanjangan waktu itu lain cerita. Karena nanti memang bisa jadi, ya menit 85 lah. Sampai menit 85 kedudukannya nanti seperti apa, ya. Kita bisa melihat kayak pola-pola antara Korea Selatan waktu melawan Jerman, ya, kan skor 1-0, terus kemudian menit-menit terakhir kemudian para pemain Jerman pada maju semuanya dan akhirnya tidak bisa menciptakan gol dan ada serangan balik, malah Korea Selatan yang unggul 2-0. Nanti polanya juga akan seperti itu. Kelihatannya gitu. Dan harapannya yang beruntung adalah tim nasional Indonesia karena memang kedua negara ini saya anggap cukup berimbang, ya. Korea Selatan tidak sesuperior yang kita bayangkan, ya. Terus kemudian tim nasional Indonesia juga sekarang menjelma dari sisi permainan sangat kita nikmati sekali, percaya dirinya, ngototnya, ya. Dan memang kalau kita bisa melihat sisi positif dari tim nasional Indonesia itu terletak pada ekosistem, ya, ekosistem yang benar. Jadi auranya itu beda. Jadi dari ketua PSSI bagaimana support habis-habisan, netizen support habis-habisan, lingkungan ini akan membawa sebenarnya roh tersendiri. Bahkan kedua pemain abroad kita, Nathan itu 2 kali bolak-balik, itu kalau tidak ada jiwa nasionalisme yang tinggi, saya yakin tidak mau itu. Justin Hubner juga melakukan yang sama. Jelang 1 jam pertandingan baru datang. Nah, itu kan, tapi inilah Indonesia. Sistem ini yang kemudian mengakumulasi energi berada di lapangan. Jadi, hati-hati Korea Selatan dengan surprise-nya dan kejutannya pelatih tim nasional Indonesia Sintayong, ya, karena pertandingan ini pasti akan berjalan sangat ketat dan ya prediksi saya skor tipis, siapapun yang menang. Kalau ini saya tidak bisa menyebutkan kans peluang Indonesia 50, kans peluang Korea Selatan 50. Akan tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, kita percaya diri untuk melangkah ke babak 8 besar melawan Korea Selatan. Ya. Apa yang terjadi jika setelah 90 menit
ada prediksi, ada potensi adu tendangan penalti jika memang 2 kali 15 menit masih draw ya. Dan jika ada yang satu kebobolan bisa jadi polanya kayak SEA Games. SEA Games Kamboja ketika Indonesia menang 5-2 ya. Sebenarnya kalau dilihat skor 5-2 kelihatannya kita menguasai, akan tetapi itu kan perjalanan panjang dari skor 2-0, 2-1, 2-2, terus kemudian 3-2. Nah, setelah itulah mental drop dan sebagainya, fisik ancur-ancuran, kemudian Indonesia bisa melipat gandakan kemenangan. Pola-pola itu nanti juga akan bisa terjadi waktu pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan. Jadi kita nikmati saja pertandingannya, berdoa saja semoga tim nasional Indonesia diberikan keberuntungan menatap pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.